R1, this is Eagle 1, go! What do you got down there, LT? I got Buku. Diawali di Nigeria ketika konflik sedang berkecamuk, pemberontak dari rezim baru pun berbuat semena-mena dengan membantai beberapa suku dan juga penduduk asli, yang mana salah satu sukarelawan Amerika yang merupakan seorang dokter ternyata kebetulan sedang berada di sana dan harus diselamatkan sebelum para pemberontak itu membunuh sang dokter dan juga para stafnya. In a long-standing history of ethnic enmity, particularly tugas itu pun jatuh kepada seorang letnan, ini orangnya, dan juga ketujuh anggotanya yang akan melakukan misi penjemputan kepada si dokter yang bernama Lena ini bangetnya sebelum para pemberontak sampai di lokasi tempat dokter Lena berada sekarang. Okay. Now, St. Michael's mission, right here. You will halo over camera. Tepat sebelum azan subuh, mereka semua pun sudah bersiap di pesawat untuk terjun ke dalam hutan terdekat dengan lokasi dokter Lena berada. Dan dengan wajah yang sudah dihitamkan, mereka pun kekurusukan dengan penuh kewaspadaan hingga akhirnya sampai di lokasi dokter Lena yang kebetulan sedang melakukan operasi. Dr. Kendrick, the American men are here to see you. Kedatangan si letnan dan pasukannya pun jelas membuat dokter Lena terkejut karena kemunculannya yang ujuk-ujuk dan tidak puguh-puguh. Tetapi setelah dijelaskan misinya yaitu hanya untuk menjemput dirinya saja, dokter Lena pun enggan jika harus egois memikirkan diri sendiri, lantas diajaklah beberapa staf dan warga lokal yang akan ikut dalam perjalanan menuju titik penjemputan. Yeah, Captain, we got a problem here. Now we got her. Singkat cerita, matahari pun tiba di mana dokter Lena bersama beberapa orang yang ingin selamat pun memutuskan untuk pergi, sedangkan sisanya memilih untuk tinggal dan bertahan meski mereka tahu bahwa akan ada pemberontak yang datang ke tempat ini. God already left Africa. Yeah. Tak ingin misinya gagal, si letnan pun memerintahkan pasukannya untuk memaksa para warga secepatnya berjalan dan tak ada istirahat supaya bisa cepat sampai di titik penjemputan. Namun yang namanya lelah, lapar, dahaga, dan lunglai tidak bisa dibohongi sehingga si letnan dan pasukannya terpaksa ikut beristirahat sampai warga siap untuk melanjutkan perjalanan. Rest for 30. Saat itulah muncul beberapa pasukan pemberontak dari arah yang berlawanan yang nampaknya akan menuju desa tempat mereka berangkat, di mana pada saat yang bersamaan bayi salah satu warga pun tidak bisa diajak kompromi oleh karena susu SGM-nya habis, sehingga mereka semua nyaris saja menjadi sasaran empuk para pasukan pemberontak ini. Dikira sudah aman, ternyata masih ada satu pemberontak yang tertinggal di belakang, tapi beruntung si letnan yang susah mati alias Jihad pun berhasil menikamnya dari belakang dan membunuhnya secara senyap dan juga rapi. Clear. Let's go. Man. Come on. Singkat cerita, esok hari pun tiba dan kita akhirnya akan melihat komandan pemberontak yang berwajah otot ini baru saja sampai di desa tempat dokter Lena bekerja, di mana dia dan pasukannya yang kejam pun sedang mencari seseorang yang merupakan anak dari mantan presiden sebelumnya. Namun karena yang ada di sana hanyalah teman Amerika dokter Lena, maka mereka pun memutuskan untuk memenggal kepalanya saat itu juga.
Kembali ke si letnan yang sudah sampai di titik penjemputan di mana beliau ternyata berbohong akan membawa mereka semua karena faktanya helikopter tersebut hanya muat untuk beberapa orang saja. Lena pun sempat menampar banget si letnan karena merasa telah dibohongi karena faktanya memang dari awal misi si letnan adalah hanya untuk membawa dan juga menyelamatkan Dr. Lena dari zona perang tersebut. Setelah lepas landas, letnan dan pasukannya pun akhirnya bisa melihat bukti kekejaman yang dilakukan oleh para pemberontak tersebut, di mana desa yang tadi mereka kunjungi ternyata sekarang sudah hancur rata dengan tanah. Sebagai seorang letnan yang masih punya jiwa sosial tinggi dan rasa kemanusiaan yang adil dan juga beradab serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai seorang makhluk hidup, beliau pun memerintahkan pilot untuk putar balik dan memilih untuk mengevakuasi anak-anak dan juga lansia terlebih dahulu. Let's turn it around. Ketika si letnan meminta helikopter jemputan lagi, sang kapten pun menolak memberikannya oleh karena bahan bakar yang ada sangat-sangatlah terbatas yang disebabkan oleh konflik yang sedang terjadi, sehingga kapten hanya bisa memberikan solusi agar si letnan dan pasukannya berjalan sejauh mungkin melewati hutan untuk sampai ke Kamerun yang menjadi lokasi aman di luar zona konflik tersebut. Pada akhirnya, si letnan dan juga pasukannya pun terpaksa harus kembali asruk-asrukan menembus hutan belantara dan melewati beberapa saudara jauh kita yang seharusnya sedari tadi mereka sudah bisa santai menuju ke markas, sekarang malah harus kembali susah payah menghindari kejaran para pemberontak yang ternyata berhasil melacak arah kemana mereka pergi. Americans. Setelah berkilo-kilometer berjalan menyusuri hutan yang tidak ada satupun warung kopi, akhirnya mereka sampai di sebuah desa yang ternyata juga sedang diserang oleh kelompok pemberontak lain, di mana si letnan dan pasukannya pun sangat amat dibuat miris tatkala melihat anak-anak dan wanita disiksa dan dibakar hidup-hidup oleh para tentara pemberontak tersebut. Bermodalkan pengetahuan, strategi taktikal persenjataan, dan tubuh tinggi besar mereka, letnan dan ketujuh anggotanya pun memutuskan untuk mengambil tindakan, di mana saat mereka sudah berhasil membunuh satu persatu pemberontak pun ternyata tetap tidak bisa mengembalikan seluruh warga desa tersebut dan hanya menyisakan satu orang ibu yang hidup, dan itu pun sudah dalam kondisi terluka. Salah satu anggota si letnan yang bernama Michael pun memperlihatkan citra satelit yang menunjukkan tentang posisi komandan pemberontak sudah semakin dekat, dan anehnya mereka seperti sudah tahu betul arah dan juga jalan yang dilalui oleh si letnan dan juga kawan-kawan ini. Curiga bahwa salah satu dari mereka ada seorang pengkhianat yang membawa alat pemancar, si letnan pun mencoba mengumpulkan mereka untuk mencari tahu. Saat itulah ada seorang pria yang berlari kabur, tapi beruntung berhasil ditembak jatuh oleh salah satu anggota si letnan, dan ternyata benar pria itu membawa sebuah alat pemancar yang jelas saja para pemberontak tersebut bisa dengan sangat cepat mengejar posisi mereka. Pria itu pun lantas mengatakan alasan kenapa dia membawa alat pemancar adalah oleh karena salah satu dari warga tersebut ada anak presiden Nigeria yang menyamar sebagai bagian dari mereka, dan akhirnya terkuaklah alasan kenapa para pemberontak
pemberontak itu sangat berambisi mengejar mereka karena ternyata sang anak presiden tersebut selama ini menyamar sebagai salah satu warga di desa tersebut oleh karena rezim baru sudah membunuh keluarganya, ayah, ibu, dan 2 adik perempuannya sehingga tak ada pilihan lain selain mengamankan diri ke desa tersebut ditemani oleh salah satu pengawal yang selalu setia menjaganya. My mother. My two. Singkat cerita, si komandan dan pasukan pemberontak ini pun akhirnya menemukan mayat pria yang memegang alat pemancarnya, dan saat itulah terjadi ledakan yang berasal dari ranjau yang sebelumnya telah dipasang oleh si letnan, yang mana hal itu semakin membuat murka si komandan dan juga pasukannya ini. Men do you have in Kashanga? Si letnan sendiri kembali mencoba untuk meminta jemputan kepada kaptennya, namun dukungan udara saat ini tolak karena jalur yang dilalui sedang dalam fase kritis dan sangat berbahaya. Conducting search and destroy of a U.S. military unit. Eagle One out. Karena ini semua adalah tanggung jawab dari keputusannya, si letnan pun bertanya kepada masing-masing anggotanya jika salah satu dari mereka ingin berangkat duluan dengan cepat ke zona aman, tapi karena seperti pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, sambil ucrat-acrat kemana-mana, mereka bertujuh pun tak bisa meninggalkan mereka semua begitu saja karena terlepas dari penting atau tidaknya misi, orang-orang Nigeria ini tetaplah manusia yang patut untuk diperjuangkan. I can't look at them like packages anymore. Let's move. Pasukan pemberontak sendiri kini sudah sangat dekat dengan posisi letnan dan kawan-kawan. Untuk itu mereka pun berhenti bergerak dan bersiap untuk kedatangan mereka. Di antara alang-alang mereka semua nampak sudah siap dengan setiap serangan, namun tak disangka salah satu anggota si letnan yang berambut mohawk pun harus tertembak di bagian bahu. Lantas dari situ langsung terjadi baku tembak menegangkan, yang mana secara jumlah mereka jelas kalah dari para pemberontak tersebut. Dan sangatlah disayangkan Michael pun harus tewas terkena ledakan yang tepat mengenai organ vitalnya, dan saat itulah mereka pun langsung terpojok saat si komandan pemberontak menambah pasukannya. Lantas salah satu anggota si letnan pun menghubungi markas untuk meminta bantuan udara, di mana hal itu cukup memakan waktu yang alhasil satu persatu anggota si letnan pun harus gugur dan hanya menyisakan 4 orang termasuk dirinya beserta dengan Dr. Lena yang sudah tidak walakaya dan putra presiden dengan beberapa warga lain. Listen to me. This man is dead. You alright? Yes, sir. Come on, Flake. Ketika bantuan udara sudah mendekat, si letnan pun melemparkan asap penanda, lantas dihujamlah para pemberontak itu dengan bom yang membuat si komandan dan pasukannya tewas dengan penuh rasa kepuasan. Lebok Tasya. Come on! Star One, this is Eagle One. Go! What do you got down there, LT? I got Buku. Setelah semua selesai, putra presiden pun disambut baik oleh warganya yang entah bagaimana kelanjutan konflik tersebut. Sementara itu Lena berhasil selamat, namun berkat keberuntungan nyawa sang letnan yang masih selamat, dan si letnan pun akhirnya mendapatkan julukan Om di Heart yang sulit sekali untuk mati. Tamat. Come on. You made it. You made it.